Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perancangan pabrik Sireti atau teh celup sirih. Dengan saya sebagai moderator Wahyu Indah Safitri. Saya Nadia sebagai anggota. Saya Aulia Nur Hidayah dengan NIM 23. Saya Mutiara dengan NIM 31. Saya Adia Wagianti dengan NIM 71. Selanjutnya mengenai latar belakang teh. Teh merupakan salah satu komoditas pertanian subsektor perkebunan yang memegang peran cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Industri teh berperan sebagai sumber pendapatan dan devisa, penyedia lapangan kerja, dan pengembangan wilayah. Pada tahun 1999, secara nasional, industri teh menyumbang produk domestik bruto sekitar 1,2 triliun atau 0,3% dari total PDB non-migas. Industri teh juga berkontribusi terhadap devisa negara sekitar 110 juta dolar Amerika per tahun. Di tahun yang sama, industri teh Indonesia diperkirakan menyerap sekitar 300.000 pekerja. Selain itu, industri teh juga telah mengembangkan daerah di sekitar perkebunan teh melalui industri pendukungnya. Sebagai contoh, wilayah di sekitar perkebunan teh dapat dikembangkan industri pariwisata dan kuliner. Latar belakang sirih, tanaman sirih merah sudah lama dikenal sebagai obat dan banyak tumbuh di Indonesia. Bagian dari tanaman sirih merah yang dimanfaatkan sebagai obat adalah daunnya. Daun sirih merah diketahui memiliki berbagai khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, di antaranya penyakit pada rongga mulut, gatal-gatal, keputihan, batuk, dan penyakit pada mata. Walau demikian, sedikit dari masyarakat yang mengetahui khasiat antibakteri dari daun sirih merah tersebut. Tanaman sirih merah termasuk dalam famili Viperaceae, tumbuh berselang-seling, merambat di pagar atau pohon. Ciri khas tanaman ini adalah berbatang bulat berwarna hijau keunguan dan tidak berbunga. Daunnya bertangkai, membentuk jantung, dan bagian ujung daun meruncing. Permukaan daun mengkilap dan tidak merata. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Adia. Lokasi pabrik Sireti terletak di Jalan Raya Kabewetan, Kabupaten Kapayang, Provinsi Bengkulu, dengan alasan bahan baku yang mudah didapatkan, tenaga kerja diambil dari penduduk sekitar lokasi yang strategis dan bisa dijadikan objek wisata. Utilitas pabrik yang satu, power plant. Teknologi yang digunakan yaitu proses pelayuan menggunakan mesin rotary panel. Yang kedua, proses penggulungan menggunakan mesin open pop roller. Yang ketiga, proses pengeringan awal menggunakan mesin ECP. Yang keempat, proses pengeringan akhir menggunakan rotary diner, repeat roll, dan balti. Yang kelima, proses pencacahan daun sirih menggunakan mesin pencacah daun. Yang keenam, proses pengeringan daun sirih menggunakan open. Dan yang ketujuh, proses penggilingan daun sirih menggunakan mesin penggiling daun. Proses pengemasan menggunakan mesin pengemas teh. Materi selanjutnya mengenai neraca massa akan dijelaskan oleh Saudari Aulia. Baiklah, selanjutnya yaitu neraca massa pada pembuatan teh. Pertama yaitu bahan baku sebanyak 2.950 kg. Selanjutnya itu memasuki proses pelayuan, penyusutan kadar air sebanyak 1.770 kg. Kemudian bahan baku masuk ke penggulungan 1.180 kg. Kemudian masuk ke pengeringan awal dengan susut air 826 kg. Selanjutnya yaitu proses pengeringan akhir dengan bahan baku masuk 354 kg dengan susut air 259 kg. Jadilah serbuk teh sebanyak 95 kg. Selanjutnya yaitu neraca massa pada pembuatan bubuk daun sirih merah. Pertama yaitu bahan baku sebanyak 125 kg. Proses yang kedua yaitu proses pemotongan. Lalu proses pengeringan masuk bahan baku 125 kg. Pada proses pengeringan ini terdapat output susut air yaitu sebanyak 120 kg. Kemudian masuk ke penggilingan sebanyak 5 kg. Lalu 5 kg daun sirih merah. Selanjutnya yaitu neraca massa teh sirih merah pada pengemasan. Pada pengemasan yaitu ada input 100 kg teh ditambah 5 kg sirih merah. Terdapat outputnya yaitu 105 kg atau 50.000 pieces kantong Sireti. Kemudian pada proses kedua yaitu pengepakan. Pada proses pengepakan ini inputnya yaitu 50.000 pieces kantong teh. Kemudian outputnya yaitu 2.500 kotak atau
atau dengan isi 20 pc satu kotaknya. Proses yang akhir yaitu proses pengepakan dengan 2.500 kotak, lalu terdapat outputnya itu 100 kardus, atau satu kardus berisi 25 kotak. Selanjutnya itu ada kebutuhan jumlah mesin. Pada kebutuhan jumlah mesin ini terdapat mesin, jam, waktu produksi, downtime, setup time, dan persen cacat. Pada pabrik kami yaitu ada 2 mesin yang dicari kebutuhan jumlah mesinnya, karena selain itu menggunakan mesin yang kontinu atau dengan pembuatan sirih merah itu mesinnya sudah memenuhi kapasitas. Nah, pertama itu ada open top ruler, jam kerjanya itu 8, kemudian waktu produksinya 30 menit, downtime-nya 7 menit, dan setup time-nya 3 menit, dengan persen cacat yaitu 1%. Kemudian mesin yang kedua itu Balti, dengan jam kerja sama yaitu 8 jam, kemudian waktu produksinya 45 menit, downtime-nya 8 menit, setup time-nya 7 menit, dan persen cacatnya 0%. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Mengenai perhitungan lebih lanjut akan disampaikan oleh Saudari Nadia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perhitungan. Perhitungan itu E1-nya itu 1 dikurang 7 ditambah 3 dibagi 8 dikali 60. 7-nya itu downtime, sedangkan 3-nya itu seat time. Dapatlah hasilnya itu 0,97. E2-nya itu 1 dikurang 7 ditambah 7 dibagi 8 dikali 60 sama dengan 1 dikurang 15 per 480. Dapatlah hasil 0,96. P2-nya itu 100 dibagi 1 dikurang 0,01. Dapatlah hasil 101,01. P2-nya itu 100 dibagi 1 kurang 0, dapatlah hasilnya itu 101, 0,1. N1-nya itu 30 dibagi 60 dikali 101,01 dibagi 8 dikali 0,7, dapatlah hasilnya itu 7. N2-nya itu 45 dibagi 60 dikali 101 0,1 dibagi 8 dikali 0,9, dapatlah hasilnya itu 10. Baiklah, saya kembali ke moderator. Selanjutnya, mengenai spesifikasi alat yang kami gunakan dalam proses pembuatan sireti akan disampaikan oleh Saudari Mutiara. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini mesin pertama ada rotary panner. Kapasitas mesinnya 150 sampai 250 kilo per jam. Suhu yang digunakannya ada 90 sampai 120 derajat Celcius. Waktu produksinya selama 10 menit dan jumlah alatnya 3. Mesin kedua ada open top ruler, kapasitasnya 350 sampai 375 kilo per jam. Waktu produksi yang dibutuhkan adalah 20 menit dan jumlah alatnya sebanyak 7 unit. Mesin ketiga ada ECP, kapasitas produksinya sebanyak 350 sampai 375 kilo per jam. Waktu produksinya 20 menit dan jumlah alat yang digunakan adalah 6 unit. Yang keempat, rotary dryer, kapasitas alatnya sebanyak 500 kilo, waktu produksinya 30 menit, dan jumlah alatnya ada 9 unit. Kapasitas yang mesin kelima ada Balti, memiliki kapasitas 300 kilo per jam, waktu produksinya 30 menit, suhu yang digunakan 65 sampai 70 derajat Celcius, jumlah alatnya 10 unit. Yang keenam, masuk ke mesin pencacah siri,
memiliki kapasitas 150 kg dan jumlah alatnya yang dibutuhkan sebanyak 1 unit. Mesin ketujuh ada mesin pengering siri. Kapasitas dari mesin tersebut adalah 10 loyang. Dimensinya 100 cm dikali 60 cm dikali 180 cm. Dan jumlah alat yang dibutuhkan sebanyak 1 unit. Mesin ke-8 adalah mesin penggiling siri. Kapasitasnya 200 kg. Jumlah alatnya 1 unit. Dan yang mesin terakhir ada mesin pengemasan Sireti. Kapasitas mesinnya ada 150 kg dan jumlah alatnya 1 unit. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.